Di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga China, muncul pertarungan baru yang mengguncang dunia teknologi, seperti DeepSeek versus OpenAI. DeepSeek adalah sebuah perusahaan AI asal China, berhasil menyaingi dominasi global OpenAI. Meskipun menghadapi sanksi teknologi dari AS, sementara itu OpenAI yang didukung oleh Microsoft tetap menjadi pemimpin inovasi AI dengan produk seperti ChatGPT. Namun pertanyaannya adalah, jika perang teknologi ini terus berlanjut, akankah industri global menjadi korban dari rivalitas dua kekuatan ini? Jadi, tonton video ini dan siapkan diri kalian karena kita akan menuju pada kajian di luar batas nalar manusia. Chapter 1, Latar belakang konflik AS dan Cina dalam teknologi. Kalian udah pasti denger nih, kalau sekarang lagi ada perang teknologi antara Amerika Serikat dan China. Nah, ini bukan cuma soal siapa yang lebih jago bikin gadget atau aplikasi, tapi juga tentang siapa sih yang bakal jadi pemimpin dunia di masa depan, karena teknologi itu udah jadi senjata utama buat nentuin siapa yang kuat secara ekonomi, politik, bahkan militer. Jadi mari kita bahas kenapa konflik ini penting banget. Salah satu alasan utama ketegangan ini adalah pembatasan semikonduktor. Nah, apa sih itu semikonduktor? Gampangannya ini adalah komponen kecil yang ada di hampir semua perangkat elektronik, mulai dari HP sampai superkomputer. Tanpa semikonduktor, nggak bakal ada teknologi canggih kayak AI atau robot pintar. Nah, Amerika Serikat ini udah melarang ekspor chip canggih ke China karena takut kalau China bakal pakai teknologi ini buat ngelebihin mereka. Maksudnya, Amerika Serikat ini curiga kalau perusahaan-perusahaan Cina kayak Huawei punya hubungan erat sama pemerintah Cina. Dan teknologi mereka bisa dipakai nih buat ngawasi negara-negara lain atau bahkan bisa saja mensabotase sistem keamanan. Tapi yang bikin konflik ini makin panas adalah perlombaan AI. AI itu udah jadi teknologi yang bakal ngubah dunia. Jadi bayangin aja nih, dari chatbot kayak ChatGPT sampai sistem analisis data buat perusahaan besar, AI ini udah jadi bagian penting dari kehidupan modern. Negara yang bisa menguasai AI bakal punya keunggulan besar di ekonomi global. Di Amerika Serikat contohnya, perusahaan kayak OpenAI, Google, dan Meta udah jadi pemimpin dalam inovasi AI. Sementara itu, China nggak mau kalah nih. Perusahaan kayak DeepSeek, Alibaba, dan Tencent juga udah ngembangin model AI yang super canggih. Meskipun China kena sanksi hardware dari Amerika Serikat, mereka tetap berusaha keras buat mengatasi keterbatasan itu. Chapter 2, Efek Domino pada Rantai Pasokan Global. Jadi, sanksi teknologi antara Amerika Serikat dan China nggak cuma bikin kedua negara ini saling sikut, tapi juga nyebabin efek domino ke rantai pasokan global. Salah satu dampak terbesar ada di industri semikonduktor, atau komponen kecil yang jadi otaknya semua perangkat elektronik modern. Pembatasan akses Cina ke chip canggih dari Amerika Serikat bikin kelangkaan komponen penting buat AI, elektronik, bahkan mobil listrik. Ini juga berdampak ke negara lain yang bergantung pada produk-produk China. Misalnya di Indonesia nih, harga elektronik atau suku cadang otomotif jadi melonjak karena rantai pasokan itu juga terganggu. Selain semikonduktor, ada juga gangguan di sektor material konstruksi. Fragmentasi teknologi global bikin distribusi material seperti baja, semen, dan bahan bangunan lainnya jadi makin rumit. Proyek infrastruktur besar di negara-negara berkembang seringkali andalkan teknologi dari Amerika Serikat atau China. Kalau teknologi itu terhambat, proyek jadi terlambat atau biayanya juga pasti membengkak. Terakhir, industri manufaktur juga kena imbasnya. Banyak sekali negara berkembang termasuk di Asia Tenggara mengandalkan teknologi dari Amerika Serikat atau China buat produksi.
ketika akses ke teknologi ini dibatasi, mereka jadi kesulitan nih ngejar target produksinya. Chapter 3, dampak pada produksi material dan konstruksi. Konflik teknologi antara Amerika Serikat dan China nggak cuma bikin ribut di dunia digital, tetapi juga nyerang sektor material dan konstruksi. Salah satu dampaknya adalah terhambatnya optimalisasi produksi material. Teknologi AI itu udah jadi kunci buat nge-boost efisiensi produksi material kayak baja, beton, atau bahan bangunan lainnya. Misalnya, AI ini bisa bantu pabrik baja buat ngurangin limbah atau hemat energi selama proses produksi. Tapi karena sanksi teknologi, akses ke alat-alat canggih atau perangkat lunak AI jadi terbatas. Akibatnya juga nih ya, banyak pabrik di negara-negara berkembang harus balik lagi ke cara lama yang lebih lambat dan boros. Ini bikin biaya produksi naik dan harganya pun juga lebih mahal untuk materialnya. Selain itu, ada masalah penumpukan material di proyek konstruksi. Ketidaksesuaian rantai pasokan global bikin banyak proyek besar-besaran jadi mangkrak atau tertunda. Contohnya saja kalau baja atau semen nggak datang tepat waktu. Proyek infrastruktur kayak jalan tol, kayak gedung pencakar langit, sama bandara bakal molor dari jadwal. Ini nggak cuma bikin rugi investor juga ya, tetapi juga bikin pekerja di lapangan kehilangan penghasilan. Di Indonesia sendiri contohnya, kita sering melihat kasus-kasus kayak gini, di mana proyek strategis nasional harus ditunda karena material nggak tersedia sesuai rencana. Efeknya apa? Efeknya ekonomi lokal jadi lesu dan target pembangunan jadi sulit dicapai. Chapter 4, dampak terhadap konstruksi Indonesia. Jadi, konflik teknologi antara Amerika Serikat dan China nggak cuma berdampak ke negara-negara besar, tapi juga langsung menyentuh sektor konstruksi di Indonesia. Kenapa? Karena industri konstruksi kita sangat bergantung pada rantai pasokan global, mulai dari material bahan bangunan sampai teknologi canggih buat ngebangun infrastruktur modern itu. Nah, mari kita bahas dampaknya lebih dalam. Pertama, ada masalah kelangkaan material. Banyak proyek konstruksi di Indonesia andalkan material impor kayak baja, semen, atau komponen elektronik canggih buat gedung pintar. Tapi karena sanksi teknologi, produksi material ini di negara-negara seperti China jadi terhambat. Akibatnya, harga material naik dan pasokannya juga sering telat datang. Kedua, ada penurunan efisiensi proyek karena keterbatasan teknologi. Di era modern, teknologi AI dan perangkat lunak canggih udah jadi alat penting buat merencanakan dan memonitor proyek konstruksi. Misalnya nih ya, drone digunakan buat survei lokasi atau software AI buat simulasi desain bangunan. Tapi karena akses ke teknologi ini dibatasi, banyak sekali kontraktor di Indonesia harus balik lagi ke cara manual yang lebih lambat dan rawan kesalahan. Hal ini bikin proyek jadi molor, biaya melonjak, dan kualitas hasil konstruksi itu kadang nggak sesuai harapan. Jadi Perkasa Partner, konflik teknologi ini itu benar-benar nyentuh semua aspek, termasuk sektor konstruksi di Indonesia. Dari kelangkaan material, penurunan efisiensi, sampai dampak lingkungan, semuanya itu juga saling berkaitan. Chapter 5, solusi dan masa depan bagi pelaku konstruksi. Meski tantangan di sektor konstruksi akibat konflik teknologi terlihat berat, ada solusi yang bisa dilakukan pelaku industri buat hadapin masa depan. Yang pertama adalah inovasi lokal jadi kunci. Indonesia harus mulai kembangkan teknologi sendiri. Jadi kayak software desain bangunan atau alat-alat konstruksi sederhana yang nggak bergantung pada impor. Kedua, kolaborasi regional bisa jadi alternatif. Negara-negara ASEAN bisa bekerja sama buat produksi material dan pengembangan teknologi bersama, sehingga ngurangin banget ketergantungan ke Amerika Serikat atau China. Selain itu, pelaku konstruksi juga perlu adopsi teknologi hijau. Misalnya pakai material ramah lingkungan, atau pakai metode bangunan modular yang lebih efisien.
Ini nggak cuma bikin proyek lebih hemat biaya, tapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Kedepannya, industri konstruksi Indonesia harus lebih mandiri dan juga adaptif. Dengan strategi ini, kita bisa hadapi ketidakpastian global dan tetap kompetitif di era teknologi yang terus berubah. Jadi gimana nih menurut kalian? Seberapa besar dampak dari perang teknologi antara Amerika Serikat dan Cina ini terhadap Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Anyway, juga buat kalian yang ingin mengetahui seputar konstruksi Outlook Indonesia di 2025 itu seperti apa, kalian bisa download Outlook-nya di description box ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih karena telah menonton dan menyimaknya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perkasa.